there. Hi, my lovely students. Hi, Indonesia. How is it doing? In this video, we are going to discuss about writing letter of greeting, refusing, and apologizing. It is for English correspondent class. And this video, we only discuss about letter of apology. Okay. Tentu all of my students sudah paham what is apology. Apology merupakan salah satu dalam bahasa Indonesianya adalah meminta maaf ya. Berarti kalau letter of apology berarti surat permintaan maaf. Jadi ada si A, ada si B ya. Dalam surat si A dan si B ini yang mengirim adalah si A. Anggap si A ya, karena mungkin si A merasa telah melukai perasaan si B. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara langsung ya dalam bahasa verbal mungkin akan terjadi konflik-konflik yang lebih besar lagi ya. Mungkin yang kita berusaha untuk berdamai tapi dengan ngomong secara langsung terungkap pula permasalahan yang terpendam, jadi permasalahan kita tidak jadi selesai. Oleh karena itu, apology letter is a permit the other person to accept your apology without argument or waffling. Jadi, dalam surat permintaan maaf ini, kita menulis surat permintaan maaf tanpa harus berargumen bahwa saya minta maaf atas kesalahan saya. Sebenarnya yang salah itu sebenarnya adalah kamu yang bla 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 seperti itu. Tidak. Tapi dalam surah apology letter, kita tidak menulis argumen-argumen yang bisa menambah problem dalam hubungan kita ya. Jadi dengan menulis surat ini, kita sebagai penulis surat bisa menimbang atau memikirkan kata-kata apa saja yang cocok atau mendelete kata-kata yang tidak cocok. Sehingga kita bisa mengucapkan hal-hal yang positif sehingga permintaan maaf kita diterima. Begitu juga pada si penerima. Penerima juga memiliki waktu. Kadang kalau misalnya dia lagi emosi, dia mungkin nggak membaca surat, tapi setelah dia berdamai dengan hatinya, dia bisa membacanya dengan hati yang tenang, dan dia bisa merespon dengan baik apa isi surat kita itu. Berarti apology letter ini adalah salah satu surat permintaan maaf akan tindakan kita yang dirasa sangat bersalah. Jadi bisa kita artikan, apology letter is the way to express a regard for a past action and seeking apology for a bad behavior. Kita minta maaf untuk tindakan kita yang sudah berbuat jahat atau kasar terhadap orang lain. Dan ini berhubungan dengan masa lalu kita. Kita ingin memperbaiki kepercayaan hubungan kita kepada orang tersebut sehingga hubungan kita lebih baik lagi. Oke, berarti ada 3 tipe apology letter. Pertama, business apology letter. Berarti kalau business apology letter, tentu si pengirim suratnya adalah si bisnis. Bisnis ya, untuk bisnis. Contohnya mungkin dari perusahaan kepada kliennya atau customernya bahwa dia merasa tidak memberikan pelayanan yang bagus kepada customernya sehingga customernya merasa tidak nyaman terhadap produk yang dia ciptakan ya. Yang kedua itu adalah personal apology letter. Itu berhubungan dengan personal antara orang, tidak ada hubungan dengan bisnis tapi antara si A dan si B ya. Berarti hubungan kita sama teman kita, hubungan kita dengan kekerabatan atau hubungan kita dengan orang tua. Next, yang the third is professional apology letter. Jadi professional apology letter ini adalah berhubungan tentang permintaan maaf
office kolega ya, office kolega mungkin antara dua karyawan melakukan tindakan yang saling menyakiti sehingga mungkin perusahaan menyarankan kepada mereka berdua untuk menulis surat permintaan maaf baik kepada karyawan lain atau kepada perusahaan karena perbuatan mereka itu sudah merugikan. Baik, apa tipe dalam penulis surat apologi? Yang tentu kita apologies unconditionally ya, tentu kita tidak memperbesar-besarkan masalah ya, tidak menganggap diri kita lah yang paling benar dan orang tersebut adalah yang paling salah ya. Jangan karena kita dalam surat permintaan maaf itu kita di sini mengakui bahwa diri kita itu yang salah gitu. Yang kedua, admit you're wrong walaupun sebenarnya kita tidak bersalah. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kenapa bisa kita lakukan? Kita tidak sebenarnya kita korban tapi kita disuruh untuk membuat surat permintaan maaf. Ya itulah namanya kehidupan ya. Tapi walaupun kita merasa kita tidak adalah korban tapi kita disuruh membuat permintaan maaf, ya kita ikuti aja karena di sini yang memberi maaf itu lebih ditinggikan derajatnya daripada orang yang membuat salah dulu ya. Karena memperbaiki hubungan itu lebih indah daripada kita menghancurkan hubungan. Tapi tentu ini agak sulit untuk kita semuanya ya. Tapi jangan kecil hati. Terus be the bigger person. Di sini kita maksudnya be the bigger person itu maksudnya kita berjiwa besar lah kita ya. Sama yang tadi poin 2. Walaupun kita adalah korban, walaupun sebenarnya orang itu yang sebenarnya menyakiti kita karena dia pandai acting segala macamnya, dia yang jadinya si korban bukan si pelaku, kita tetap merasa lebih baiklah kita yang minta maaf duluan. Tapi asalkan jangan sampai kita memperbesar-besarnya nanti. Oke, ini formatnya. Formatnya tentu bisa dalam handwritten atau personal letterhead. Ini misal karena tadi ada tipenya, ada professional, ada business, sama apology letter ya. Berarti kalau misalnya antara person to person, jadi tidak perlu pakai heading ya. Tapi kalau misalnya dari sebuah perusahaan kepada kalian atau customer-nya, itu wajib pakai heading ya. Terus style, tone, dan voice-nya tentu formal ya. Jangan kita sok-sok gaul pula di sini sih. Karena kita menganggap kalau dengan bahasa sedikit lebih friendly itu akan merasa permintaan maaf kita terima. Tidak, kita tetap menulisnya secara formal. Strukturnya tentu yang pertama adalah record the specific incidents. Number 2, apologize unconditionally. Let the reader know about any mitigate circumstance if they exist. Repeat you apologize. Close by saying you look forward to continue the relationship. Itu penting ya. Kita berharap bahwa kita menulis surat ini supaya hubungan kita, kepercayaan kita kembali lagi ya. Itulah gunanya apologize later. Dan handy phrases itu wajib kita adalah salah satunya I'm sorry, I was wrong, I made a mistake. Itu merupakan salah satu frase yang sangat ampuh untuk dalam apologies later. Oke, memang pada video ini sangat singkat, semoga bermanfaat untuk semuanya, apalagi untuk mahasiswa. Nanti kita akan ketemu lagi pada video tentang refusing letter dan anymore. Oke, thank you. Semoga bermanfaat video ini. Silahkan ditonton. Dan bagi yang suka, silahkan di give a big thumb. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.